Ada kejadian-kejadian kecil di dalam hidup yang kelihatannya remeh, tapi terasa berbeda kalau lo mengingatnya kembali di kemudian hari. Bukan kejadian besar, bukan momen dramatis, hanya hal-hal sederhana. Misalnya lo terlambat berangkat hangout, lo membatalkan rencana ketemuan, atau tiba-tiba muncul sebuah pikiran. Misalnya kayak, nggak jadi ah. Lalu beberapa waktu setelah itu, lo baru menyadari satu hal. Andai kata rencana awal lu tetap lu jalanin, hidup lu mungkin akan bergerak ke arah yang jauh lebih rumit. Bukan selalu celaka besar, seringkali hanya rangkaian masalah panjang yang entah bagaimana caranya berhasil lu hindari. Di titik itu, lu biasanya terdiam sejenak dan kemudian muncul pernyataan di dalam hati. Kok bisa gitu ya? Yang membuat pengalaman itu terasa ganjil bukanlah kejadiannya, melainkan polanya. Detailnya mungkin lu lupa, tapi rasanya masih tertinggal, masih membekas. Rasa hampir terjadi, rasa nyaris salah langkah, rasa lega karena sesuatu batal terjadi. Semakin dewasa lo, semakin sering pola itu muncul. Seolah-olah hidup memiliki caranya sendiri untuk menjauhkan lo dari sesuatu yang tampaknya biasa aja, padahal sebenarnya tidak baik untuk perjalanan batin lo. Bukan selalu berbahaya secara fisik ya, tapi kadang yang terancam adalah keutuhan diri lu sendiri. Kalau kejadian semacam ini hanya terjadi satu kali, mungkin itu kebetulan. Namun ketika pola yang sama muncul berulang kali di fase hidup yang berbeda, logika kita mulai goyah. Ini sebenarnya apa sih? Karena hidup pada dasarnya memiliki irama. Di permukaan tampak acak, tetapi di dalamnya tersusun rapi. Dan apa yang sering kita sebut sebagai kesialan bisa jadi bukan kekacauan, melainkan proses yang belum kita pahami sebelumnya. Kawan, ada masa ketika lo merasa sangat yakin dengan satu arah hidup. Lo mengejarnya dengan serius, lo mempertahankannya mati-matian, lo mengaitkan harga diri lo di sana. Lalu semuanya runtuh. Yang hancur bukan hanya rencana, tapi juga gambaran lo tentang siapa diri lo seharusnya. Di titik itu, yang paling terluka bukan keadaan, tapi ego. Padahal bisa jadi yang runtuh bukan masa depan lo, tetapi ilusi lo tentang bagaimana masa depan itu seharusnya berjalan. Jadi ada satu hal yang jarang disadari orang. Banyak yang mengira hidup menjadi rusak karena kegagalan. Padahal tidak sedikit hidup yang justru rusak karena keberhasilan. Berhasil di jalur yang salah, berhasil menjadi seseorang yang semakin jauh dari suara batinnya sendiri. Dan anehnya, hidup ini jarang memberi peringatan keras di awal. Biasanya hanya memberi sinyal halus, rasa tidak nyaman, rasa sempit, atau kegelisahan yang sulit dijelaskan. Jika sinyal itu terus diabaikan, hidup akan mencari cara lain untuk berbicara lebih tegas. Di titik inilah, sebagian orang mulai menyadari sesuatu. Mungkin hidup bukan semata-mata soal usaha dan keberuntungan. Mungkin ada mekanisme lain yang bekerja secara diam-diam, tidak terlihat, tapi presisi. Bukan untuk memanjakan, melainkan untuk menjaga arah. Bukan untuk menghilangkan rasa sakit, tapi untuk mencegah luka yang lebih dalam dan berkepanjangan. Dalam berbagai kebudayaan manusia, mekanisme ini memiliki banyak sebutan. Salah satunya adalah guardian angel. Namun, bukan seperti gambaran populer yang sering beredar ya. Bukan makhluk bersayap, bukan suara dari langit, bukan entitas yang hadir untuk mengabulkan keinginan lo. Bukan. Guardian angel dalam perspektif gue, jika dirumuskan secara sederhana, adalah sistem penjagaan semesta untuk manusia. Ia bekerja dengan halus, tidak memaksa, tidak ribut. Ia hadir melalui rasa nyaman yang sering lo abaikan, melalui kegagalan yang sempat lo sesali, melalui jalan memutar yang terasa melelahkan. Padahal justru melalui itulah lo dijauhkan dari versi hidup yang pelan-pelan akan menggerus diri lo sendiri. Barangkali muncul pertanyaan, jika sistem penjagaan ini ada, mengapa tidak semua orang terselamatkan? Jawabannya tidak sederhana, tapi jujur. Karena penjagaan bukan berarti kendali penuh. Sistem ini tidak mengatur diri lo, ia hanya memberi sinyal. Dan sinyal hanya berguna bagi mereka yang bersedia berhenti sejenak untuk merasakannya. Itulah sebabnya ada orang yang terjatuh di kesalahan yang sama berulang kali. Bukan karena tidak dijaga, tapi karena sinyalnya terus diabaikan.
Banyak orang tidak pernah benar-benar merasakan kehadiran sistem ini, bukan karena sistemnya tidak ada, melainkan karena hidup mereka terlalu bising dengan ributnya pikiran dan asumsi. Pikiran dipenuhi target, hati dipenuhi pembuktian, batin dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Sementara sistem penjagaan ini hanya dapat rasa dalam ruang yang tenang. Bukan tenang karena hidup lo nyaman, melainkan tenang karena lo berhenti membohongi diri sendiri. Ada satu kebiasaan sederhana yang membuat orang lebih aman dalam menjalani hidup. Bukan karena dia lebih pintar, bukan karena dia lebih benar, melainkan karena dia berani bertanya pada dirinya sendiri sebelum melangkah. Apakah gue sedang mengejar sesuatu atau justru sedang lari dari sesuatu? Pertanyaan itu sederhana, namun seringkali mengubah arah hidup seseorang. Karena sistem penjagaan semesta paling mudah bekerja pada mereka yang jujur terhadap motif batinnya sendiri. Jika hidup lo saat ini terasa berat, itu bukan tanda bahwa lo ditinggalkan. Seringkali justru sebaliknya, lo sedang dijaga dengan lebih ketat dari sebelumnya. Sebab perubahan besar jarang datang dalam bentuk yang nyaman. Nah, Guardian Angel tidak membuat hidup lo mudah, tetapi menjaga agar lo tidak tersesat menjadi pribadi yang bukan diri lo sendiri. Dan selama lo masih mau berhenti sejenak, mendengarkan batin lo, serta jujur pada diri sendiri, lo tidak pernah benar-benar sendirian. Mungkin lo hanya perlu melangkah sedikit lebih pelan untuk menyadari satu hal. Selama ini, lo masih dijaga.